Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dakum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Muslimin wal muslimat, pemirsa LDNU TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dalam kegiatan dakwah yang digagas oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bontang. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat, maslahah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Dikisahkan di sana ada seorang ulama yang bernama Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan, atau yang masyarakat pada waktu itu biasa memanggilnya dengan panggilan Syekh Hatim yang digelari dengan Al-Asam, yang artinya adalah yang tuli. Sebenarnya Syekh Hatim ini bukan seorang yang tuli, akan tetapi beliau berpura-pura tuli selama kurang lebih 15 tahun hanya untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kisahnya seperti ini. Pada suatu saat datanglah seorang wanita kepada sang ulama yang bernama Syekh Hatim tadi itu untuk berkonsultasi terkait dengan problematika yang dihadapinya. Tatkala sedang menyampaikan permasalahannya, ternyata perut dari perempuan tadi itu tak dapat diajak kompromi. Maka keluarlah suara kentut yang sangat jelas di hadapan sang imam yang sangat disegani itu. Maka berubahlah wajah dari perempuan itu memerah karena rasa takut, rasa malu, rasa bersalah karena sudah mengeluarkan kentut di hadapan sang imam yang sangat disegani pada waktu itu. Sang syekh yang tahu keadaan wanita itu merasa bersalah, merasa sangat malu, maka tidak tega melihat wanita tersebut. Akhirnya Syekh Hatim kemudian bersikap seolah-olah bahwa beliau tidak mendengar sesuatu, lalu mengatakan kepada wanita itu, irfa'i sautaki, angkat suaramu, aku tak mendengar apa yang kau katakan yang lebih keras lagi. Mengetahui bahwa Syekh Hatim ini tidak dapat mendengar dengan jelas suaranya, atau mengetahui bahwa Syekh Hatim ini kurang pendengarannya, maka wanita ini merasa tenang, merasa bahwa ia yakin bahwa Syekh Hatim ini tak mendengar kentut yang telah dikeluarkan tadi itu. Kemudian dilanjutkanlah konsultasi itu sampai kemudian konsultasi itu selesai. Setelah konsultasi antara wanita dengan Syekh Hatim tadi itu, Syekh Hatim kemudian bersikap di masyarakat seolah-olah dirinya itu adalah seorang yang tuli, sehingga masyarakat pada waktu itu menggelarnya dengan Al-Asam, seorang
yang tuli. Padahal sebenarnya Syekh Hatim ini bukan orang yang tuli, tapi beliau berpura-pura tuli hanya untuk menjaga kehormatan dari seorang wanita tadi itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim harus mampu menjaga kehormatan dari muslim lainnya. Seorang mukmin harus mampu menjaga kehormatan dari mukmin yang lainnya. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan atau ibarat bangunan yang sebagian yang satu menguatkan bagian yang lain. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Namun di antara kita ini senang melihat aib saudara-saudara kita. Kita ini senang mengumbar aib saudara-saudara kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Di sana disebutkan bahwa orang-orang yang suka menggunjing, orang-orang yang suka menjelekkan orang lain itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Sungguh menjijikkan, sungguh sangat menjijikkan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita sadar bahwa aib kita, kekurangan kita itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan aib saudara-saudara kita yang lain, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menggunjing atau menjelekkan orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengungkit-ungkit kekurangan dari orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, tuba liman sagolahu aibhu an uyubin nas. Tuba liman sagolahu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan untuk memikirkan aibnya sendiri dan dia tak ada kesempatan untuk memikirkan aibnya orang lain. Berbahagialah yang kita ini disibukkan dengan memikirkan aib-aib kita yang kita miliki, dan kita tidak ada kesempatan untuk memikirkan kekurangan dari orang lain. Kita tidak ada kesempatan untuk memikirkan aib dari orang lain. Maka berbahagialah kalau kita sadar bahwa kita itu memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kekhilafan, memiliki banyak aib, sehingga tak ada kesempatan bagi kita untuk menjelekkan, untuk mengungkit-ungkit kekurangan dari orang lain. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Manusia adalah tempatnya salah, tempatnya kekurangan, tempatnya kekhilafan. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Maka sudah sewajarnya kalau manusia itu memiliki kesalahan. Maka tugas kita sebagai seorang muslim yang baik, tugas kita sebagai seorang mukmin yang baik itu adalah menjaga kehormatan mereka, menjaga aib-aib mereka, agar aib-aib mereka itu tidak terdengar oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la yastur abdun abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang yang menutup aib saudaranya, menutup aib orang lain di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya kelak di akhirat, kelak pada waktu hari kiamat. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya ditutup aurat-aurat kita di saat aurat-aurat kita nanti, aib-aib kita nanti, kekurangan-kekurangan kita nanti ditampakkan di hadapan kita di akhirat nanti. Allah menutup kekurangan-kekurangan kita tersebut. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita berusaha untuk menutup aib dari saudara kita, menutup kekurangan saudara-saudara kita, tidak mengumbarnya di dalam kepada orang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya bagi kami khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin muslimat sekalian.
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.